Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih untuk kelas 9 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwarah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rukun dan syarat jual beli. Nah, sebelum PTS kita udah pernah belajar tentang macam-macam jual beli. Sekarang kita akan belajar rukun dan syarat jual beli. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Rukun jual beli. Nah, di sini ada rukun jual beli. Apa sih rukun? Rukun jual beli adalah hakikat sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Jadi yang namanya rukun atau biasa kita sebut dengan fardu juga adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan pada jual beli itu, yang harus ada dalam jual beli, yang harus dilakukan pada jual beli. Termasuk rukun sholat, harus sesuatu gerakan ataupun ucapan yang harus ada dalam sholat. Kalau rukun tersebut tidak terpenuhi, ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Begitupun dengan jual beli. Kalau rukun jual belinya, salah satu rukun jual belinya itu tidak dilakukan atau tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Bisa dipahami ya tentang rukun. Nah, selanjutnya rukun jual beli itu apa saja? Nah, yang pertama, penjual, harus ada si penjualnya. Kedua, pembeli, harus ada yang beli. Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus ada. Keempat, alat untuk menukar dalam jual beli, kalau di kita uang itu juga harus ada. Dan kelima, adanya akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Nah, kelima hal ini yang harus ada pada jual beli seseorang. Penjualnya ada, pembelinya ada, barang yang diperjualbelikannya ada, alat untuk menukarnya ada, akadnya juga ada. Kalau misalkan si penjualnya nggak ada, kita datang ke warung, pembelinya ada, barangnya ada, alat untuk menukarnya ada, akadnya tinggal nungguin si penjualnya, tapi si penjualnya nggak ada, maka si pembeli nggak bisa itu langsung main ambil aja itu barang dan naruh uangnya di situ, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Karena salah satu rukunnya adalah adanya si penjual. Kalau si penjualnya nggak ada, maka jual beli tidak bisa dilakukan. Ini adalah rukun jual beli yang harus ada dalam transaksi jual beli kita. Oke. Selanjutnya, makna ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan si penjual. Contoh perkataannya seperti ini. Saya jual baju ini Rp50.000. Ini adalah ijab dari si penjual. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli. Contohnya, saya beli baju ini dengan harga Rp50.000. Nah, ini adalah contoh ijab dan qabul. Nah, perlu diketahui, lafal ijab dan qabul ini hanya disyaratkan oleh sebagian ulama saja. Sementara sebagian yang lain membolehkan tidak melafalkannya. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan apabila melakukan jual beli tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Kayak kita ke mall misalkan, atau ke Indomart, Alfamart, itu kan sudah ada bandrolnya, udah ada harga di barangnya tersebut atau di rak barangnya tersebut, maka itu tidak disyaratkan saya beli ini dengan harga sekian. Enggak. Kalau yang ijab qabul itu apabila barangnya itu tidak harga barangnya itu belum diketahui, kayak di warung-warung biasa. Kalau kayak di mall, kayak di mana tadi,
Indomart, Alfamart itu tidak berlaku jual beli karena akad jual beli karena sudah ada eh, harga barangnya. Jadi biasanya langsung bayar ke kasir karena si pembeli sudah mengetahui barang tersebut. Jadi lafal ijab qabul itu disyaratkan oleh sebagian ulama dan sebagian ulama lainnya itu tidak mensyaratkan karena itu sudah menjadi adat kebiasaan. Kayak kita kemarin biasanya emang eh, nggak ada ijab kabulnya gitu, cuman kita ambil itu barang, kita ke kasir, kita bayarkan gitu. Selanjutnya syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli adalah sesuatu yang harus ada ketika ingin melakukan jual beli. Syaratnya apa saja? Yang pertama, berakal, yaitu orang yang melakukan jual beli harus berakal sehat. Apabila pembeli atau pedagangnya tidak sehat atau tidak sempurna akalnya, maka jual belinya tidak sah karena ditakutkan ada unsur penipuan. Jadi nggak boleh kayak gitu. Yang kedua, syarat kedua, atas kemauan sendiri, yaitu tidak ada unsur paksaan untuk melakukan jual beli. Paksanya gimana? Kalau kamu nggak beli, awas kamu, saya hadang kamu, nanti saya begal. Maka itu ada unsur paksaan. Itu jual beli seperti itu tidak sah. Tidak boros atau mubazir, alasannya harta tidak boleh dihambur-hamburkan. Tidak boleh dihambur-hamburkan, harus membeli yang ada manfaatnya, harus nggak boros. 4, balik, yaitu orang yang sudah dewasa. Pak, anak-anak boleh melakukan jual beli nggak? Boleh, asalkan sudah berakal. Kalau anak kecil yang masih 3 tahun 2 tahun beli permen, nah, asalkan itu atas sepengetahuan orang tuanya, artinya sepengetahuan orang tuanya dan tidak ada unsur penipuan, maka itu diboleh-bolehkan aja. Kalau anak kecil takutnya harga permen 100 rupiah, dijualnya sama si penjual malah 1.000 rupiah satunya. Ini ditakutkan kalau anak kecil yang beli. Tapi kalau misalnya udah yakin nggak bakal tertipu, nggak ada unsur penipuan, itu dibolehkan. Dan kelima adalah suci, yaitu barang yang dijual tidak boleh barang najis, misalnya bangkai atau kulit binatang yang belum disamak, yang belum dibersihkan, dan barang-barang seperti minuman yang mengandung alkohol, babi dan lain-lainnya itu tidak dibolehkan. Dan keenam, ada manfaatnya. Barang yang dijual atau barang yang kita beli juga harus ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, maka termasuk menghamburkan uang. Sedangkan menghamburkan uang itu tidak boleh. Menghamburkan harta, menghamburkan uang itu tidak dibolehkan. Ketujuh, barang yang dijual harus terlihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak terlihat. Misal menjual ikan yang masih ada di lautan atau menjual burung yang masih terbang di udara, itu tidak boleh karena barangnya itu tidak terlihat dan kita tidak memegangnya secara langsung, itu tidak dibolehkan, takutnya ada unsur penipuan. Tapi kalau udah jelas boleh, kayak jual beli online misalkan, biasanya kan ada ukurannya udah disebutkan detail barang tersebut udah disebutkan. Tapi kalau ada ternyata tertipu, maka unsur kesalahannya itu ada pada si penjual. Kedelapan, barang yang dijual milik si penjual atau milik yang menyuruhnya. Jadi kalau barang yang dijual tanpa si izin si pemiliknya, maka hukumnya tidak boleh. Ya jelas dong, barang yang dijual harus milik sendiri atau milik orang yang menyuruhnya. Kayak Indomart misalkan, emang barang yang di Indomart, makanan di Indomart itu milik si kasir? Kan bukan, tapi dia sudah seizin si pemiliknya, maka boleh melakukan jual beli. Dan kesembilan, barang yang dijual harus diketahui dengan jelas baik oleh si pembeli maupun si penjual. Apa yang harus diketahui dari barangnya? Ukurannya, bentuknya, warnanya maupun sifat-sifat dari barang tersebut, sehingga tidak ada unsur penipuan. Kalau beli sepatu berarti nomornya harus jelas, warnanya harus jelas, ukurannya harus jelas, bentuknya harus jelas, sehingga tidak ada unsur penipuan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang rukun dan syarat jual beli. Semoga
apa yang kita pelajari saat ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.